Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilmawan Iksandro Dermawan, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat ukur mekanik khususnya mikrometer. Sebelum melanjutkan pembahasan ke mikrometer, alangkah baiknya kita mengenal apa sih alat ukur mekanik itu. Jadi, alat ukur mekanik yaitu alat ukur yang digunakan secara mekanik atau penggunaannya secara manual. Di dalam bengkel otomotif sering kita jumpai alat ukur mekanik. Yang pertama ada vernier caliper, mikrometer, dial indikator, bore gauge, dan multitester. Jadi mikrometer ini memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda. Mikrometer memiliki dua jenis. Yang pertama mikrometer analog, yang kedua mikrometer digital. Kedua mikrometer ini memiliki ketelitian yang sama, yaitu 0,01 mm dengan 4 ukuran yang berbeda. Ada ukuran 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan yang terakhir 75 sampai 100 mm. Video pembelajaran kali ini disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya dan menggunakan alat-alat ukur mekanik. Yang disampaikan 4 kali pertemuan agar mencapai tujuan pembelajaran dan materi dapat tersampaikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam video pembelajaran alat ukur mekanik kali ini. Yang pertama, mikrometer dengan ukuran 0 sampai 25 mm. Selanjutnya, mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Selanjutnya, mikrometer dengan ukuran 50 sampai 75 mm. Selanjutnya, valve. Piston. Stand mikrometer. Dan yang terakhir ada camshaft. Ini merupakan mikrometer satu set beserta boxnya. Mikrometer ini memiliki beberapa bagian serta fungsinya. Nah, bagian yang pertama ini adalah anvil. Anvil ini memiliki fungsi untuk menahan benda kerja. Bagian selanjutnya dari mikrometer ini yaitu frame. Frame memiliki fungsi untuk memegang mikrometer atau menjadi penyangga dari beberapa bagian mikrometer itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan spindle. Spindle berfungsi untuk mendorong benda kerja mendekati anvil. Selanjutnya, lock. Lock ini memiliki fungsi untuk mengunci mikrometer agar tidak bisa diputar atau skala timbelnya tidak bisa digerakkan. Selanjutnya, sleeve. Sleeve ini berada di tengah mikrometer yang memiliki dua skala. Yang pertama, skala bawah dan juga skala atas. Selanjutnya timbel. Timbel ini memiliki fungsi untuk mendorong spindle agar menjepit benda kerja. Di dalam timbel ini ada skala, yaitu skala timbel. Selanjutnya ratchet. Ratchet ini memiliki fungsi
untuk mendorong spindle setelah mendekati benda kerja. Selanjutnya ada standar gig. Standar gig ini memiliki fungsi sebagai satuan saat melakukan kalibrasi. Dan yang terakhir, adjustment wrench memiliki fungsi untuk memutar sleeve pada saat melakukan kalibrasi. Sebelum melakukan pengukuran, hal wajib yang dilakukan yaitu kalibrasi pada alat ukur mikrometer. Pertama-tama, kita letakkan standar gig ini di antara anvil dan spindle, lalu putar timbel ini agar spindle terdorong menempel pada standar gig ini. Setelah menempel, kita putar menggunakan ratchet 3 kali. Setelah itu, lalu kita kunci dan lihat apakah garis tengah sleeve ini lurus dengan garis skala 0 pada timbel. Nah, ini belum lurus. Kita harus meluruskan garis tersebut dengan cara memutar sleeve menggunakan adjustment wrench ini. Nah, pemutarannya pada bagian belakang ini, di sini ada lubang untuk adjustment wrench. Nah, kita putar, sesuaikan, dan luruskan pada garis skala 0 di timbel. Ya, ini sudah lurus. Untuk pengukuran yang pertama, kita mengukur batang dari valve ini menggunakan mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Kita putar timbel mendekati benda kerja. Setelah menempel, kita putar ratchet 3 kali. Setelah itu, kita kunci. Dan kita baca hasil dari mikrometer. Hasil pembacaannya, yang pertama kita harus baca skala atas garis ini. Di sini tertulis 7. Selanjutnya kita tinggal melihat skala bawah garis. Garis ini belum terlihat, jadi nilainya 0,00. Dan kita membaca pada skala timbel ini. Cara pembacanya, kita cari garis yang terlurus yang berpatokan pada garis di sleeve ini. Kita luruskan. Ini mendekati 46, tapi kita harus membaca sebelum angka 46, jadi masih di 45. Jadi untuk nilai di skala timbel ini 0,45. Membacanya kita totalkan skala atas garis ditambah skala bawah garis ditambah skala timbel. Nah, hasilnya itu 7,45. Jadi spesifikasi dari ukuran valve ini adalah 8 mm. Sedangkan hasil pengukurannya menunjukkan 7,45 mm.
Spesifikasi dan hasil pengukuran ini memang tidak sama. Diakibatkan karena benda kerja valve ini mengalami keausan dan digunakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Komponen selanjutnya yaitu piston. Mengukur menggunakan mikrometer ukuran 50 sampai 75 mm. Kita putar timbel agar spindle mendekati ke benda kerja. Setelah menempel, kita putar aja 3 kali. Setelah itu kunci dan kita baca hasil pengukuran mikrometer. Yang pertama, kita baca skala atas garis. Di sini menunjukkan 72. Untuk skala bawah garisnya sudah terlihat sedikit di sini, berarti nilainya 0,50. Dan untuk skala timbel nilainya 4, walaupun garis antara skala atas garis dan skala bawah garis ini berada di tengah-tengah antara angka skala 4 pada timbel dan skala 3 pada timbel ini. Jadi yang kita ambil yang bagian bawah ini, jadi kita ambil yang 3. Untuk skala timbelnya nilainya 0,3. Dari 3 skala tersebut kita jumlahkan. Untuk skala atas itu 72, skala bawah garis 0,50, dan skala timbel di 0,3. Jadi nilainya 72,53. Jadi spesifikasi dari benda kerja piston ini adalah 72,60 mm. Sedangkan hasil pengukurannya menunjukkan 72,53 mm. Spesifikasi dan hasil pengukurannya memang berbeda, dikarenakan benda kerja piston ini mengalami keausan dan digunakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun dan perawatannya yang kurang. Komponen terakhir yang diukur yaitu camshaft dan berfokus pada porosnya saja. Menggunakan mikrometer ukuran 25 sampai 50 mm. Putar timbel agar spindle sampai di benda kerja. Setelah menempel, putar recot 3 kali. Setelah itu dikunci. Dan selanjutnya tinggal membaca hasil pengukuran. Untuk skala atasnya nilainya 30. Skala bawahnya karena garis belum terlihat nilainya 0,00. Untuk skala timbel, cari garis yang terlurus. Garis lurus ini menunjukkan di strip 11. Jadi total keseluruhan nilai ini skala atas garis 30 ditambah skala bawah garis 0,00 ditambah skala timbel 0,11. Jadi total nilainya adalah 30,11 mm. Jadi spesifikasi dari benda kerja poros camshaft ini
yaitu 33,55 mm sampai 37,70 mm. Sedangkan untuk hasil pengukurannya yaitu 30,11 mm. Spesifikasi dan hasil pengukuran memang berbeda. Dikarenakan karena benda kerja ini sudah mengalami keausan dan digunakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Untuk mengevaluasi video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan beberapa soal. Berikut merupakan soal dari video pembelajaran ini. Soal yang pertama, fungsi utama skala Vernier adalah untuk A. Mengetahui diameter luar benda kerja silindris, B. Menambah ketelitian pengukuran sampai angka desimal, C. Menyesuaikan panjang suatu benda kerja, D. Menunjukkan angka nominal hasil pengukuran. Soal kedua, yang berfungsi sebagai skala utama atau skala atas garis pada mikrometer adalah A. Skala Vernier, B. Skala Sleeve, C. Ratchet, D. Skala Timbel. Soal ketiga, untuk mengukur diameter luar piston, maka alat ukur yang paling tepat digunakan adalah A. Jangka sorong, B. Mikrometer, C. Dial gauge, D. Silinder gauge. Soal keempat, berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mikrometer adalah A. Mengukur kerataan permukaan bidang datar, B. Mengukur kerataan serta kebulatan sebuah poros, C. Kerataan permukaan dinding silinder, D. Mengukur diameter luar suatu poros. Soal kelima, setiap kali putaran penuh 360 derajat pada skala timbal mikrometer menunjukkan gerakan sepanjang A 1 mm, B 0,5 mm, C 0,1 mm, D 0,05 mm. Nah, tadi merupakan video pembelajaran dari saya. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasi untuk memperdalam materi kalian. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.